mulainya. How to start your Melilia business. Nah, ini adalah satu kondisi yang menjadi penting untuk menjadi dasar bagaimana kita memulai bisnis. Yang pertama adalah kumpulkan modal terbesar Anda. Apa itu? Modal terbesar itu adalah impian. Karena impian itu bisa menjadi pijakan dalam bergerak. Impian itu bisa menjadi titik on pada saat kita sedang bersusah payah, pada saat banyak halang rintang yang datang. Dengan impian ini kita akan tetap terus berupaya supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan yang perlu kita ketahui ya, apakah kerja keras kita selama ini tuh sudah cukup untuk mewujudkan impian kita atau cuman sekedar membayar tagihan kita di setiap bulan. Nah, itu juga perlu kita pikirkan ya. Karena apa? Semua orang pasti punya impian. Dan saya yakin banyak orang yang hari ini justru menurunkan standar impian mereka karena kondisi penghasilan mereka itu bahkan tidak cukup untuk membeli apa yang mereka impikan. Nah, ini yang tidak ingin kita alami. Impian harus tetap ada, dan kita harus memaksimalkan apa alat yang menjadikan impian kita ini bisa kita beli. Ya. Yang kedua adalah yakinkan diri, dan belajarlah untuk mentransformasi diri seperti teman-teman kita yang ada di atas tadi. Karena apa? Karena pada saat kita hari ini tidak betul-betul yakin dengan diri kita sendiri, tidak betul-betul percaya dengan kemampuan kita, apalagi yang harus kita upayakan ya, karena sama diri sendiri aja kita nggak believe gitu, nggak percaya. Dan mulai belajar serta kita melakukan yang namanya transformasi. Yang ketiga, susun aset dan mulai membuat rencana. Apa aset-aset yang hari ini perlu kita maksimalkan? Data daripada relasi. Karena sesungguhnya produk Melilia ini itu sebetulnya bukan produk untuk diciptakan kepada umum terlebih dahulu, tetapi lebih kepada relationship di sekitar kita. Dan kita langsung melakukan rencana-rencana apa yang harus kita lakukan. Dan yang keempat adalah jalankan bisnis dengan membuka penawaran. Ya, Bapak dan Ibu, sebaik apapun produk ataupun jasa yang kita miliki, itu adalah harus ditawarkan. Karena kunci daripada bisnis itu adalah penawaran. Dan kita juga melakukan home party. Nah, home party yang seperti apa? Ini adalah salah satu sarana untuk kita membuka penawaran kepada relasi-relasi yang ada di sekitar kita. Ya, sedikit kita akan belajar mengenai home party. Home party itu merupakan pertemuan yang dilakukan untuk memperkenalkan produk Melilia dengan mengundang orang-orang terdekat dalam suatu tempat. Ya, bisa dilakukan di mana? Bisa dilakukan di rumah kita, bisa dilakukan di kantor, bisa kita lakukan di kafe, juga bisa kita lakukan di area-area tempat yang menurut kita memadai ya. Dan jumlah anggota home party nggak banyak Bapak dan Ibu, cukup 5 sampai dengan 7 orang. Dan home party ini dibedakan menjadi 3 kategori ya. Ada temanya, ada organic and dietary workshop, ada inner dan outer beauty workshop, dan ada juga business workshop. Nah, apa yang saya lakukan pada saat saya memulai dulu melakukan bisnis Melilia ini adalah saya mendata semua nama teman-teman yang ada di sekitar saya, nama saudara, nama keluarga. Untuk apa? Untuk saya berencana memperkenalkan Melilia ini kepada mereka. Nah, di antaranya adalah seperti ini. Contoh-contoh di antara geliat teman-teman melakukan home party di mana saja. Ini kebetulan adalah foto daripada teman saya Dr. Widya ya. Beliau melakukan home party daripada rumah ke rumah, padahal beliau ini profesinya adalah seorang dokter ya, Bapak dan Ibu. Dan saya baru tahu, rupanya Dr. Widya ini memulai bisnis ini bukan karena kekuatan daripada produk, tapi karena dia membutuhkan satu bisnis. Karena menurut dia, pada saat dia menjadi seorang dokter, banyak waktu dia terbuang pada saat dia praktek. Nungguin pasien-pasien yang datang, itu sebetulnya banyak waktu yang terbuang, sehingga dia merasa bahwa, wah, saya kayaknya perlu mencari satu peluang bisnis supaya waktu saya tidak terbuang. Dan bersyukur, beliau langsung bertemu dengan tetangga yang kebetulan menjual produk Melilia. Nah, hebatnya, hari ini beliau bersama dengan suami, Dr. Agus, terus menyebarluaskan kebaikan informasi daripada organik ini kepada seluruh saudara, teman, kolega yang ada di sekitarnya, ya. Melakukan kelompok-kelompok kecil, informasi ini dibagi dengan sangat mudah ya, karena kalau terlalu besar, itu pun kita tidak bisa menjangkau mereka. Nah, seperti ini juga yang dilakukan oleh teman kita Pak Safardi dan Ibu Harmince di Sumatera Barat. Beliau terus membagi informasi ini melalui kumpulan-kumpulan kecil. Berawal dari mana? Tentunya berawal dari relasi yang kita kenal. Nah, seperti Ibu Lucy.
Ibu Luciana Darwinto yang memiliki tim yang hebat di Bangkalan, yang memiliki tim yang hebat di Surabaya. Kumpulan-kumpulan mereka biasa dilakukan di kafe, atau mungkin di kantor, atau mungkin di rumah. Tetapi dari yang sederhana ini, Bu Lucy menceritakan apa yang menjadi pengalaman beliau selama mengkonsumsi produk. Walhasil dari home party yang sederhana ini, banyak teman-teman beliau yang akhirnya merasa bahwa, oh iya ya, saya ingin coba juga nih apa yang Bu Lucy rasakan. Nah, dari situ transformasi 1, 2, 3 orang teman-teman Bu Lucy mulai terbentuk. Akhirnya apa? Mereka pun tidak sekedar menjadi pengkonsumsi produk semata, tidak menjadi end user saja, tapi terus membagikan informasi ini juga kepada saudara-saudara mereka sendiri. Nah, seperti saya pun, saya tidak berhenti untuk melakukan penawaran ya, baik ke sekolah-sekolah, baik ke hotel, baik ke teman-teman instansi, ataupun ke kampus-kampus. Karena apa? Saya pikir semua orang membutuhkan produk ini, hanya saja mereka belum tahu. Sudah kenal Medilea, cuman kenal aja, tapi belum tahu lebih detail. Nah, itulah fungsi kita semua untuk menjelaskan lebih kuat daripada kekuatan produk organik dan bisnis Melilia itu sendiri, ya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah satu hal yang sederhana. Karena apa? Pada akhirnya saya berpikir kok bahwa ternyata apa yang saya lakukan ini saya awali dengan modal yang sangat secukupnya. Modal yang dulu saya produknya juga saya konsumsi sendiri. Yang kedua, saya nggak bayar karyawan, ya. Ada juga beberapa teman yang dia itu punya asisten 1 dan 2, atau bahkan ada juga yang tidak sama sekali, ya. Yang ketiga, saya juga tidak sewa tempat. Karena apa? Justru kantor saya itu ada di mobil, ya. Semua kebutuhan saya ada di mobil. Nah, dari situ akhirnya saya tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar sewa tempat. Yang keempat adalah saya tidak melakukan bayar iklan ya. Karena bisnis zaman sekarang itu juga banyak alokasi keuangannya itu adalah untuk membayar iklan supaya apa? Bisnis dia diketahui oleh banyak orang. Tetapi hebatnya, kalau di Melilia itu sendiri, kita sudah memiliki tim manajemen atau tim support system yang akan menyediakan semua kebutuhan kita untuk berpromosi. Ya, kita tinggal memanfaatkan status, kita tinggal memanfaatkan sosial media kita untuk sharing, untuk broadcasting informasi apa-apa saja yang berkaitan dengan Melilia ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, betapa saya merasakan adanya satu kemudahan, sehingga apa? Cash in yang saya dapatkan betul-betul bisa saya gunakan untuk mensupport mitra-mitra bisnis saya, termasuk untuk memenuhi kebutuhan kami sendiri. Ya. Nah, ini adalah kegiatan yang biasanya kita lakukan hampir selama 11 tahun ini. Tetapi kita perlu mensiasati ya Bapak dan Ibu ya, kondisi saat ini di tahun 2020 ini tidak sama dengan tahun 2019 ke belakang. Karena di situasi pandemi, pasti akan banyak sekali orang yang harus stay at home. Ya, dengan kondisi PSBB ada yang sudah mulai dibuka, tetap ada sebagian orang yang tidak menerima tamu, yang tidak mau dikunjungi, yang masih menjaga diri untuk bersosialisasi. Tetapi bisnis ini tetap harus berjalan, bisnis ini tetap harus running, informasi ini tetap harus tersampaikan. Nah, siasat apa yang sekarang mau kita gunakan? Siasat yang mau kita gunakan, kita menggunakan istilah namanya Melilia Transformation Studio atau home party ya. Tetapi home party ini yang mau kita lakukan bukan home party offline, yang kita datang, yang kita keluar rumah, yang kita masuk ke sekolah, ke instansi, ke hotel-hotel, ke rumah teman, ke rumah saudara. Kita sekarang cukup melakukannya di rumah. Dengan cara apa? Kita melakukan home party dengan menggunakan sarana Zoom. Ya, saat ini mau tidak mau semua orang harus kenal sama yang namanya Zoom, karena tugas anak-anak sekolah kita pun harus menggunakan fasilitas Zoom, ya kan? Tugas kantor kita pun juga harus menggunakan fasilitas Zoom karena kita semua harus work from home. Nah, otomatis Bapak dan Ibu sekalian, saya pun menjalin komunikasi, saya pun menjalin sharing ataupun meeting dengan tim bisnis, dengan manajemen, dengan founder, itu juga semua melalui media Zoom. Ya, di situ kita tetap terus bisa berkomunikasi, di situ kita terus bisa belajar, di situ kita bisa tetap terus untuk dievaluasi, kita tetap membuat target-target dan strategi, ya, walaupun kita kerjanya di rumah. Dan ini memang merupakan satu kondisi sebagai satu siasat.
Karena yang paling penting di dalam bisnis ini adalah bisnis manusia ya Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya pada saat nanti kondisi sudah mulai normal lagi, kita pun juga harus melakukan pendekatan secara langsung. Karena touch langsung, pendekatan, approach secara langsung, itu juga merupakan satu keunggulan yang saya pahami itu menjadi kekuatan di mana mitra-mitra saya tetap bertahan dengan saya misalnya, karena jujur yang jualan Melilia itu banyak banget, yang berbisnis Melilia banyak banget, tetapi kenapa kita punya konsumen-konsumen itu masih setia dengan kita, itu pun juga karena komunikasi, kedekatan, silaturahim yang terus kita bangun ya. Tetapi di kondisi seperti ini memang kita harus menyiasati ya. Jadi semua model home party yang kita lakukan itu mau tidak mau harus kita bina dengan cara online ya, melalui forum Zoom seperti ini. Bapak dan Ibu, saya yakin ya, di rumah kita itu mereka semua tim bisnis kita pasti akan terus melakukan branding ya melalui sosial media. Banyak orang-orang yang nyangkut masuk dari Instagram kita, dia DM kita, dia inbox kita, atau mungkin dia WhatsApp kita. Nah, itu kan kita nggak pernah nih ketemu sama mereka. Alangkah baiknya kita langsung berkomunikasi lewat Zoom. Karena apa? Kita mau ke rumahnya pasti jauh atau mungkin masih belum diizinkan. Nah, tetapi kita bikin kumpulan kecil. Sehari kita bisa lakukan sampai berkali-kali ya. Kita bisa menjadi fasilitator nih. Contohnya saya menjadi fasilitator untuk tim bisnis saya. Saya melakukan itu adalah 5 kali dalam 1 hari. Karena apa? Karena ada beberapa kumpulan konsumen yang bisanya pagi. Ada lagi kumpulan konsumen yang bisanya itu tengah hari. Ada lagi kumpulan konsumen yang biasanya siang. Ada lagi kumpulan konsumen yang biasanya sore atau bahkan malam. Nah, saya menggunakan kekuatan daripada nomor-nomor yang ada di dalam kontak handphone saya. Di sini ada ratusan kontak yang setiap hari saya punya hampir sekitar tiga kumpulan broadcasting ya. Satu broadcasting itu kan biasanya isinya adalah 256 orang yang setiap hari masih secara rutin saya sharing tentang informasi-informasi Melilia. Mereka sebetulnya kepingin tahu, tapi dulu saya berpikirnya, wah kalau ngajak ibu ini dia jauh ya, karena dia ada di Palembang, karena dia ada di Sulawesi, karena dia ada anak, karena dia sibuk. Nah, ternyata pandemi ini juga memberikan satu ide buat saya supaya home party ini atau pertemuan ini tetap mau terus berjalan. Nah, dengan kita melakukan Zoom, Bapak dan Ibu sekalian, 1 kali waktu Zoom itu ya, itu 1 kali kita melakukan Zoom misalnya 5 orang. Kalau dalam 1 hari kita juga rutin 5 dan itu sehari 5 kali, bisa kita bayangkan ada 25 orang dalam 1 hari yang kita temui. Ya, nah itu mau kita kali dalam 1 bulan adalah 25 hari misalnya, berarti ada 625 orang yang kita temui. Dan rupanya banyak juga orang sangat interest di situasi saat ini untuk kebutuhan kesehatan mereka, termasuk untuk mencari satu peluang bisnis baru. Karena banyak teman-teman yang sekarang mulai ngeh bahwa dia harus mencari satu mencari satu peluang ya, karena apa? Bisnisnya mati karena kondisi tertentu, karena bisnisnya itu ternyata tidak peka zaman. Pada saat kondisi pandemi seperti ini, akhirnya semua orang tidak belanja sama dia. Ada juga seperti beberapa teman saya itu yang dia biasanya dapat uangnya dari panggung ke panggung. Nah, karena kondisi seperti ini, dia sama sekali nggak punya job. Nah, sehingga apa? Dia berpikir bahwa ada satu yang harus menjadikan saya memiliki bisnis untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, Bapak dan Ibu mau untuk berdiskusi dengan semua timnya supaya kita hari ini bisa memanfaatkan fasilitas online ini setiap hari ya. Nah, khusus untuk fasilitator, mau tidak mau kita juga harus menggunakan Zoom yang berbayar ya. Insya Allah Zoom yang berbayar ini dengan hasil yang akan kita dapat itu mah cuman kecil ya Zoom yang berbayar ya. Saya juga nggak seberapa paham. Zoom yang berbayar itu kabarnya ada paket-paketnya ya. Nah, ada paket-paket yang berbeda. Nah, tetapi kita memang sekarang sudah harus beralih dengan menggunakan semua media online untuk memaksimalkan kebutuhan komunikasi kita.
Karena kalau cuman sekedar ngomong lewat WA, cuman sekedar telepon-teleponan, itu sudah kita lakukan juga dulu sebelum pandemi. Tapi silaturahim ke rumah ini loh yang mau kita ganti dengan menggunakan Zoom online ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini merupakan satu strategi baru ya menurut saya, supaya informasi Medilia ini tetap terus tersebar setiap harinya. Dan saya yakin banyak orang yang hari ini memang menunggu kedatangan kita supaya kita bisa memperkenalkan lebih detail informasi-informasi yang apik seperti ini ya, bagaimana dia bisa sehat, bagaimana dia bisa cantik, bagaimana dia bisa mendapatkan penghasilan mulai dari 2 juta hingga tak terbatas. Nah, itu sebetulnya bisa kita lakukan melalui aplikasi ini. Nah, sehingga apa Bapak dan Ibu sekalian, skala bisnis yang hari ini kita inginkan itu juga sudah bisa mulai kita tentukan ya, mulai dari skala kecil, mulai dari skala sedang atau langsung skala besar. Karena pada dasarnya ya, untuk menjadi hebat di Medilia, kita tidak membutuhkan terlalu banyak orang. Karena hanya dengan membina 5 orang saja ya, membina 5 orang saja untuk mereka betul-betul mengkonsumsi produk, mentransformasi, dan mereka pun juga menduplikasi, mencari, membina 5 orang di bawahnya, dan seterusnya. Nah, setidak-tidaknya mereka akan mendapatkan penghasilan ya dalam 1 bulan itu adalah 11 juta. Ini adalah ilustrasi daripada formula ya, bahwa sesungguhnya kita membina orang itu tidak terlalu banyak. Tetapi untuk mendapatkan orang pilihan, itu memang kita harus membagi informasi ini kepada banyak orang sehingga kita akan bertemu dengan calon-calon bintang yang 5 orang tadi. Ini kalau kita berbicara dengan skala kecil ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau misalnya kita berbicara dengan menggunakan skala yang sedang, karena yang namanya cashback income ataupun penghasilan itu relatif sekali. Ada orang yang bilang 2 juta itu udah banyak, ada yang bilang 2 juta itu kecil, ada yang bilang 5 juta banyak, ada juga bilang yang 5 juta kecil, itu semuanya adalah relatif. Dan di sini kita coba melihat ilustrasi dengan skala sedang. Ya, kita di sini membina 5 orang, ya, yang mereka pun juga ikut menduplikasi untuk masing-masing membina 5 orang. Dan selanjutnya, mereka yang ada di bawahnya itu juga ikut membina 5 orang lagi. Nah, sehingga kita akan mendapatkan penghasilan 27 juta per bulan. Apakah ini sudah terjadi? Banyak orang-orang yang sudah mendapatkan penghasilan di skala ini. Ya, ini kalau biasanya kita konversi dengan bisnis yang ada di luar, ini merupakan satu bentuk jaringan pebisnis UKM ya, usaha kecil menengah ya. Nah, yang ketiga adalah skala besar. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah bagian daripada ilustrasinya. Jika kita memiliki membina 5 orang dan kita menduplikasi dari setiap 5 orang tadi juga ikut membina 5 orang yang mereka masing-masing belanja kurang lebih adalah 1 juta per bulan ya. Menduplikasi lagi 5 orang dan sebagainya. Nah, itu kita akan mendapatkan penghasilan 167 juta per bulan. Nah, bayangkan ya Bapak dan Ibu sekalian, dengan penghasilan-penghasilan yang sudah saya sebutkan tadi, itu kebanyakan mereka bahkan tidak mengambil jatahnya untuk membayar sewa, membayar karyawan, atau membayar iklan dan sebagainya. Itu murni semua dari modal awal yang sederhana tadi ya. Dan mereka terus mau berusaha, terus mau belajar, tidak selesai untuk membagi informasi ini dan terus memasang target ya. Karena apa? Mau cepat bisa, mau lambat pun juga bisa. Nah, tetapi Medilia hari ini tetap terus mendukung keputusan kita mau jadi orang yang cepat atau mau menjadi orang yang biasa-biasa saja. Nah, dari skema ini Bapak dan Ibu sekalian, dengan cara yang sangat sederhana tadi, kita terus bisa akan mendapatkan penghasilan yang memadai ya. Tinggal nanti kita mau melakukannya itu lebih cepat atau sekedarnya.